(28 Oktober) merupakan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Para pemuda pernah bersumpah kepada Indonesia akan bersatu dalam tumpah darah, bangsa, dan bahasa. Sumpah tersebut dinamakan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Bukan tanpa alasan, Kongres Pemuda dilakukan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Pandangan kritis pemuda dalam melihat situasi sosial mendorong semangat untuk turut berkontribusi dalam memperbaiki situasi. Penyiksaan yang tak berujung usai mampu membuka mata Sugondo Joyopuspito dan kawan-kawan untuk menyudahi hal ini. Kala itu, Sumpah Pemuda mempunyai tujuan untuk membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Nusantara untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah. Hingga kini, tujuan Sumpah Pemuda adalah untuk mengkukuhkan dan mempertebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tak hanya itu, Sumpah Pemuda memiliki makna rasa cinta kepada tanah air. Bagaimana tidak, terlihat dari isi Sumpah Pemuda yang berisikan untuk bersumpah satu tumpah darah, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon izin untuk membuka masker dan sudah mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pemirsa, selamat datang di program Icon Inspiratif, Komunikatif, dan Naratif bersama saya Mim Atik Aulia dan narasumber kita hari ini yaitu Ibu Pupu Sri Wulan Sumaya selaku dosen ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Terima kasih Mbak Atik atas kesempatannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu merasa bangga telah diundang oleh Kaflab Universitas Muhammadiyah Cirebon, khususnya adalah Prodi Ilmu Komunikasi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai implementasi nilai-nilai Sumpah Pemuda di era milenial. Dapat diketahui bahwa Sumpah Pemuda adalah suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemuda-pemudi dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yang bertujuan untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia, terutama di kalangan anak muda yang menegaskan kemerdekaan Republik Indonesia. Baik Ibu, karena hari ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, menurut perspektif Ibu, apa definisi dari Sumpah Pemuda? Mohon izin, terima kasih atas kesempatan. Ibu mohon izin untuk buka maskernya dahulu. Sebelum Ibu menjawab, mungkin Ibu akan menyampaikan salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan acara yang dipandu oleh Mbak Atik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan Ibu juga mengapresiasikan kegiatan ini. Jadi sekali lagi ini bentuk inisiasi yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan di UMC, khususnya di ilmu komunikasi. Sangat menarik tema yang dibawakan hari ini terkait Sumpah Pemuda. Hanya tadi Mbak Atik dari ini menyampaikan implementasi Sumpah Pemuda di era milenial. Tadi Mbak Atik bertanya apa sih Bu, katanya tentang definisi begitu ya Mbak Atik ya, tentang definisi dari Sumpah Pemuda itu sendiri.
Sumpah Pemuda itu Batik ada dua yang Ibu akan sampaikan itu ya. Kalau tadi Batik menanyakan Ibu apa sih definisi Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda dalam arti landasan historis atau secara etimologi atau dua-duanya nih Batik? Dua-duanya. Iya ya, karena kalau kita langsung ke kata Sumpah Pemuda mungkin Ibu akan etimologinya bahasanya karena itu juga ada pengertian. Kalau Ibu mengambil perspektif dari etimologi dengan landasan historis yang ada. Dari etimologi itu adalah dari bahasa Batik. Karena sebelum kita sampai ke landasan historis, kita juga perlu dipahami oleh mahasiswa terkait etimologinya, apa sih itu sumpah, apa itu pemuda, sehingga bisa memudahkan untuk memahami nantinya ya. Apa sih itu sumpah dan pemuda? Nah, itu ada dua suku kata sumpah dan pemuda. Sumpah itu berarti artinya adalah ikrar atau janji, di mana kalau ikrar atau janji itu harus ditepati atau segala sesuatu yang harus kita laksanakan dan tidak kita larang atau kita mengelak, itu sumpah atau janji tersebut. Nah, sekarang ada kata yang keduanya adalah pemuda nih Bati. Nah, pemuda nih, karena banyak sekali referensi pemuda yang kita temukan ya Bati, tapi lagi-lagi Ibu mengambil referensinya dari, karena negara kita state of law, negara hukum, maka Ibu mengambil dari produk hukum, dari undang-undang Bati, supaya tidak dikritik tentang kata pemuda nih, lagi-lagi nanti pemuda nih yang mana nih Bu Pupu kan gitu ya. Jadi pemuda di sini Ibu mengambil referensi dari Undang-Undang Nomor 40 2009 tentang kepemudaan, di dalam ketentuan umum bahwa pemuda itu adalah warga Indonesia yang mempunyai periode perkembangan dan pertumbuhannya itu di usia 18 atau 16 sampai dengan 30 nih Bati. Nah, ini termasuk nggak nih Bati di antara pemuda tersebut nih kira-kira 18-30 nih? Termasuk ya mungkin. Nah, itu dikatakan pemuda. Sehingga kalau kita melihat secara etimologi adalah sumpah pemuda adalah ikrar atau janji yang harus dilakukan oleh pemuda dalam mencapai tujuan cita-cita. Itu sumpah pemuda secara etimologi. Ibu garis bawahi ini karena definisi perspektif Ibu ya. Nah, mungkin ada yang membantah, tidak jadi masalah karena kita demokrasi dalam kritik ya Mbak Ati. Terlebih ini dalam suasana keakademikan dan kritik itu merupakan suatu hal yang biasa. Nah, yang kedua, ketika etimologi sudah Ibu sampaikan, maka ada landasan historis. Nah, landasan historis itu adalah sejarah, cerita mengapa sih dalam sejarah pergerakan kemerdekaan ada satu momen adanya peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, ini sama nggak sih Bu antara etimologi dengan Sumpah Pemuda yang memang secara landasan si teori dalam proses pergerakan kemerdekaan. Nah, artinya tadi kan sudah ya Mbak Ati di dalam hak memaknai dalam kata bahasanya, maka dalam Sumpah Pemuda yang Ibu maksud di sini adalah sumpah atau ikrar yang dicetuskan atau ditanamkan oleh pemuda-pemudi pada saat itu di Kongres kedua di Jakarta tanggal 27-28 yang menyatakan bahwa satu tadi sudah tanah air Indonesia persatuan bangsa dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Nah, itulah ketiga yang harus dijanjikan, yang harus dilaksanakan atau diamanatkan oleh pemuda pada saat itu. Baik Ibu, jadi Sumpah Pemuda itu adalah ikrar atau janji yang harus ditetapkan ya Bu, atau dilaksanakan. Nah, menurut Ibu, mengapa peristiwa Sumpah Pemuda ini memiliki makna yang besar bagi bangsa Indonesia, baik pada saat ini maupun masa yang akan datang? Terima kasih Batik atas pertanyaannya terkait makna ya, yang diambil dari definisi, maka tadi muncul kata makna ya. Perlu diketahui sebelum panjang lebar, makna itu kan memiliki arti apa sih isi ya, isi dari Sumpah Pemuda. Sehingga kalau kita mengetahui isi dari Sumpah Pemuda, maka kita akan mengetahui makna Sumpah Pemuda. Tetapi Ibu juga tadi menarik, ada kata Ibu makna ini seolah-olah makna ini menjadikan digunakan dalam sepanjang masa 3 periode. Makna Sumpah Pemuda dahulu saat 1908
hari ini, saat ini, dan masa yang akan datang. Begitu kan mungkin ya Mbak Ati dari pertanyaan tadi. Makna ini digunakan dalam 3 periode dulu, sekarang, dan masa datang itu karena peristiwa Sumpah Pemuda itu adalah peristiwa di mana adanya tekad dan semangat yang tinggi yang ditujukan oleh pemuda-pemudi pada saat itu untuk memperjuangkan dan mengajarkan nilai-nilai nasionalisme. Nilai nasionalisme itu seperti cinta pada tanah air, bangsa, dan bahasa, yaitu Indonesia Batik. Mungkin itu mengapa makna itu akhirnya menjadikan sepanjang masa. Nah Ibu, tadi itu kan ada yang namanya makna itu diartikan sebagai nilai nasionalisme untuk bangsa Indonesia. Berarti untuk nilai nasionalisme itu apa ya Bu? Tadi Ibu sempat ya menyinggung apa tuh tentang rasa nasionalisme. Nah ini juga perlu dijelaskan apa sih rasa nasionalisme, ada rasa dan sikap nasionalisme. Nah yang dimaksud nasionalisme di sini adalah kecintaan kita terhadap tanah air. Berarti kalau kita cinta, apa sih yang kita perjuangkan? Cinta pada sesuatu atau seseorang, misalnya orang tua, maka kita akan membelanya dan mempertahankan karena rasa cinta itu. Begitupun rasa nasionalisme, hanya dianalogkan rasa nasionalisme ini pada negara. Sama bagaimana cinta terhadap negara untuk mempertahankan negara supaya tidak terpecah belah. Mungkin itu berarti rasa nasional itu kecintaan kita terhadap negara. Baik, tadi itu kan sudah dijelaskan mengenai nilai nasionalisme ya Bu ya, dan makna dari nasionalisme. Nah, menurut pandangan Ibu, apa itu nilai-nilai dari Sumpah Pemuda, dan apakah nilai Sumpah Pemuda sudah terrealisasikan di era milenial sekarang? Karena kalau dilihat di era sekarang, para pemuda dan pemudi Indonesia kurang menerapkan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda. Oh, tadi pertanyaannya tentang apa nilai ya. Nilai itu adalah konsep atau ide yang perlu diperhatikan sehingga orang memperhatikan pada nilai tersebut ya ini. Apa sih nilai itu? Nilai Sumpah Pemuda Nabati mungkin kalau kita langsung pada saat sekarang itu juga tidak elok ya, kita juga harus melihat makna tadi di tahun 2008, begitupun nilai. Nilai hanya beda objeknya saja ya. Objek di sini adalah tujuannya. Nilai dari Pancasila, nilai dari Sumpah Pemuda itu juga kita harus lihat pada saat tahun 1928 nilainya yaitu membangkitkan rasa nasional lagi. Ini kembali lagi ke rasa nasionalisme karena memang itu menjadikan tujuannya ada rasa nasionalisme hanya waktu itu melawan penjajah. 2 yaitu mempertebal rasa persatuan dan kesatuan. Yang ketiga mengisi upaya-upaya kemerdekaan, dan yang 4 ini yaitu menghilangkan rasa perbedaan karena waktu itu sulit perbedaan itu bermacam. Yang ketiga adalah mencapai cita-cita. Bagaimana isi itu bisa diterapkan sekarang ya berarti kita mengambil garis benang merahnya nih. Ketika bicara rasa nasionalisme melawan penjajah, maka rasa nasionalisme di saat ini yaitu mempertahankan negara Indonesia supaya tidak menjadi terpecah belah. Oleh siapa? Tentu oleh pemuda ya, pemudi yang akhirnya hilang rasa nasionalismenya. Sehingga mempertebal rasa persatuan dan kesatuan itu menjadikan juga bagaimana kita selalu berbineka tunggal ika. Ya, karena kita pluralisme. Dan yang ketiga bagaimana kita bisa nilai itu dalam usaha-usaha. Dulu adalah usaha-usaha untuk mencari merebut kemerdekaan. Sekarang bagaimana upaya dalam mengisi kemerdekaan yang dilakukan oleh generasi muda, sehingga cita-cita dan semangat itu yang akan dicapai adalah dulu semangat menuju kemerdekaan, semangat sekarang semangat menuju Indonesia maju. Mungkin itu berarti. Terus ada pertanyaan yang keduanya tadi apa? Menyambung. Apakah tadi nilai tersebut sudah diimplementasikan ya atau direalisasikan kepada pemuda? Karena kata tadi Mbak Ati bilang bagus, sekarang banyak kok pemuda yang tidak ya gitu. Nah ini juga Ibu juga tidak langsung ya secara general yang perlu diperhatikan apakah nilai-nilai Sumpah Pemuda itu sudah terrealisasikan di dalam kehidupan generasi milenial atau sekarang. Menurut Ibu sudah berarti kenapa sudahnya hanya semangat dan membangkitkan itu yang perlu.
Kenapa ya kita kok sudah tadi ada? Karena perlu diketahui bahwa Sumpah Pemuda itu mempunyai nilai yang seirama dengan jiwa Pancasila, sehingga jiwa Pancasila itu sebenarnya sudah ada, hanya tidak disadari dan kurangnya memaksimalkan hal tersebut, nilai-nilai tersebut. Mungkin itu saja berarti pada dasarnya bahwa sudah ada, hanya kurang maksimal saja karena kurang memahami dari makna Sumpah Pemuda itu saja berarti. Baik Ibu, tadi kan sudah dijawab dan dipaparkan dengan sangat jelas apakah nilai itu sudah terimplementasikan pada saat ini gitu. Dan jawabannya sudah, tapi kurang untuk diimplementasikannya lagi gitu. Iya. Baik Ibu. Karena sekarang itu kan seiring perkembangan zaman gitu ya Bu, nilai-nilai Sumpah Pemuda itu semakin terkikis nih Bu. Lalu menurut Ibu faktor apa yang menyebabkan hal itu terjadi gitu? Oh iya, tadi kan jadi ini berkorelasi dengan yang tadi ya, ketika nilai itu diimplementasikan menurut Ibu tadi katanya sudah ya berarti, tetapi belum maksimal, perlu dibangkitkan kembali karena apa? Akan terkikis. Nah, bagaimanapun indikatornya atau penyebab dari terkikisnya rasa apa tadi, rasa sumpah, nilai Sumpah Pemuda. Semakin terkikisnya ini lagi-lagi Ibu mesti garis bawahi ya, karena ini perspektif atau pandangan Ibu, sehingga ketika dikritisi ya Ibu siap saja karena ini kan kita demokrasi di dalam mengeluarkan pendapat. Nah, di dalam hal ini Ibu mengeluarkan dua indikator berarti, yaitu dari aspek eksternal penyebabnya ya, aspek eksternal dengan aspek internal. Jadi kalau dari aspek eksternal berarti kan dari luar ya, sebenarnya internal dari dalam. Nah, dari luarnya itu dengan adanya era globalisasi nih, berarti kadang era globalisasi itu menjadikan tantangan bagi kita ya, di mana era globalisasi ini komunikasi informasi begitu mudah masuk sehingga melewati batas-batas kedaulatan kita ya, jadi batas-batas kedaulatan negara. Ya tadi ya berarti karena dari yang era globalisasi tidak ada perdagangan bebas, sehingga budaya Indonesia, budaya dari luar itu masuk tanpa difilter, sehingga banyak paham-paham individualisme, liberalisme, anarkis, sehingga akhirnya muncul terorisme dan sebagainya ya, ini radikalisme. Nah, itu paham-paham yang memang tidak difilter atau dipahami oleh pemuda, yaitu dari faktor eksternal globalisasi ini. Tetapi yang kedua, tetapi globalisasi juga jangan dianggap bahwa ini menjadi tantangan, jadi juga harus melihat secara perspektif secara luas ya. Nah, yang kedua yaitu internal. Nah, internal ini di dalam hal pemahaman, kurang intensifnya pemahaman makna Sumpah Pemuda itu sendiri, karena di mana kurangnya juga nih literasi pemahaman yang pemuda nih, satu kurangnya tadi adalah era globalisasi tidak eksternal, yang kedua internalnya adalah itu penurunan intensitas pemahaman makna Sumpah Pemuda sendiri, tapi tidak langsung konyol tidak pemahaman karena adanya kurangnya literasi juga. Literasi itu kan ada edukasi di dalam pemahaman dari Sumpah Pemuda itu. Mungkin itu berarti. Jadi tadi itu faktor mengikisnya Sumpah Pemuda itu karena ada faktor eksternal dan internal ya Ibu. Nah, lantas bagaimana Bu cara untuk mengimplementasikan Sumpah Pemuda di era milenial ini gitu kan, karena sekarang itu kan banyak nih arus-arus dari luar gitu ya, yang mempengaruhi pola pikir anak muda. Terima kasih Bati. Tentang tadi cara mengimplementasikan apa tuh Sumpah Pemuda terhadap milenial ya, generasi muda ini. Lagi-lagi Ibu membuat dua lagi ya berarti, bahwa bagaimana ketika cara berarti apa sih caranya seperti apa ya, yaitu Ibu 21 yaitu membangkitkan lagi nih berarti, nih membangkitkan lagi-lagi kita garis bawah, membangkitkan rasa dan sikap nasionalisme. Yang kedua itu bagaimana mempertahankan eksistensi kemerdekaan. Ibu jelaskan yang pertama yaitu terkait membangkitkan rasa dan sikap nasionalisme. Jadi jangan hanya dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang diperingati setahun sekali ini menjadikan momentum terus ya, sehingga lupa harusnya ada ikrar atau janji ini dilakukan dalam setiap proses perjalanan pemuda di dalam berkarya.
Nah itu berdaya sehingga ini akan menjadikan satu kesatuan di dalam melakukan setiap tindakan. Nah apa saja sih tindakannya? Caranya tentu untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu dengan cara menghormati, dengan cara menghargai, tidak menyebarkan berita-berita yang menjadikan berpecah belah. Terus satu memang acara ini seperti toleransi beragama itu perlu ya. Intoleransi ini kan sedang ramai nih ya, dengan unsur sara itu menjadikan sasaran yang mudah bagi anak muda. Ini juga perlu dibijaki sehingga anak muda generasi muda itu harus bisa check and balance hak dan kewajiban di dalam berdemokrasi. Seperti itu dalam membangkitkan rasa demokrasi. Kemudian yang kedua itu dalam eksistensi kemerdekaan. Apa sih di dalam mengisi kemerdekaan? Ini dituntut bahwa generasi muda ini lebih kreatif, inovatif di dalam hal-hal menyalurkan bakatnya. Dan Ibu juga setuju nih berarti kalau ide itu jangan dibatasi. Tetapi idenya jangan dibatasi. Ide yang mana? Tentu ide yang positif, yang kreatif, yang sinergis dengan pembangunan nasional ya ini ya. Seperti dan sekarang kan banyak juga ikon. Ibu berharap ikon ini pemuda ini menunjukkan jati dirinya di dalam berbagai aspek kehidupan dari bidang politik, bidang ekonomi, sosial, budaya. Contohnya aksi nyata nih Mbak Atik di dalam hal politik. Nah ini diharapkan generasi muda itu berani menyuarakan suara rakyat, jangan suara pribadinya ya berarti ya, ini suara rakyat itu di bidang politik. Bagaimana sih di bidang ekonomi? Nah ini Ibu juga berharapkan bahwa influencer nih banyak pemuda ini menyebarkan jiwa entrepreneurship. Ini juga Ibu sudah lihat sekarang banyak anak-anak muda kreatif di dalam entrepreneur, banyak UKM oleh pemuda, vlogger juga ada pemuda. Ini kan menjadikan kreatif nih, jadi tidak berhenti diam di tempat. Nah, bagaimana sosial budaya, yaitu bagaimana mengembangkan sosial budaya itu tanpa menghilangkan jati diri. Nah, situ sehingga akan melihat bahwa generasi muda itu merupakan agen of change-nya Indonesia, adalah agen perubahan yang menghasilkan sesuatu yang kreatif di Indonesia tanpa menghilangkan identitas kita, nilai-nilai Sumpah Pemuda yang terbalut dalam jiwa Pancasila. Mungkin itu Mbak Ati. Baik, tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Pupu dengan sangat jelas bagaimana cara mengimplementasikan Sumpah Pemuda di era milenial. Nah, untuk sekarang ini harapan Ibu untuk generasi muda khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon itu seperti apa ya Bu untuk mengimplementasikan nilai Sumpah Pemudanya? Terima kasih Mbak Ati. Tadi Mbak Ati menyampaikan apa sih harapan Ibu untuk generasi muda umumnya dan khususnya untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ibu berharap jadikan Sumpah Pemuda ini momentum dalam membangkitkan rasa nasionalisme, tetapi rasa itu tidak hanya dalam 1 tahun aja dalam saat memperingati Sumpah Pemuda, melainkan dalam setiap proses kehidupan generasi muda, bersatu padu mencapai persatuan dan kesatuan. Jangan hanya mengisi atau mempertahankan, tetapi berani melangkah dan tidak berdiam diri di tempat. Karena kegagalan generasi muda saat dia hanya berdiam diri di tempat dan kesuksesan seorang generasi muda saat terus melangkah maju untuk memperjuangkan negara Indonesia menjadi maju tanpa menghilangkan nilai dan makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Seperti apa yang disampaikan Bung Karno bahwa bangsa Indonesia ini bukan berdiri berdasarkan atas kesamaan agama, ras, dan golongan, tetapi di dalam semangat dan cita-cita. Mungkin itu harapan Ibu terhadap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon. Tetap semangat dalam hari Sumpah Pemuda ini. Terima kasih Ibu sudah sangat jelas memaparkan bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda di era milenial. Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Kata-kata itu memiliki makna bahwa masa depan sebuah bangsa ditentukan oleh generasi muda. Saya Mim Atik Auliah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.